Nah Sobat Kicau Mania, di video ini kita akan menjawab tuntas ya pertanyaan dari teman kita. Apakah untuk ternak murai batu ini masih prospek Om di tahun 2023 sampai 2024? Selengkapnya akan kita jawab di dalam video ini. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah kembali di video ini kami akan memberikan edukasi sekaligus ini masukan, kemudian ini ilmu pengetahuan buat kalian. Kalian yang baru saja ternak burung murai batu mungkin masih bingung kenapa untuk di tahun ini ada harganya yang sudah hancur, dan ada juga di peternakan-peternakan ternama harganya masih tetap bertahan. Mungkin kalian pemula bingung. Nah selengkapnya di dalam video ini akan kita jawab ya, bagaimana prospek kedepannya di tahun 2023 atau di tahun 2024 nanti. Nah namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah di channel lain banyak juga ya dibahas tentang prospek ke depan, bagaimana untuk peternak murai batu di tahun ini, di tahun 2023 atau di tahun 2024 nanti. Nah di sini kita nggak usah jauh-jauh Sobat Kicau Mania, kita bercerita tentang diri kita sendiri ya, di peternakan kita sendiri. Bagaimana awal mulanya kita berdiri kemudian sampai dengan sekarang. Nah jika ada pertanyaan dari orang lain yang menanyakan apakah masih prospek ternak murai batu di tahun ini atau di tahun depan ya, di tahun depan seperti apa, tentu kami akan menjawab untuk di tahun ini baik-baik saja. Hanya beberapa asumsi dari mereka yang masih belum mengerti, masih pemula, masih awam tentang ternak murai batu ini. Ternak murai batu ini didasarkan yang pertama itu dikarenakan hobi. Kemudian kita bisa menyalurkan hobi kita menghasilkan uang, menghasilkan cuan, dan ini bisa jadi ide bisnis dan juga usaha buat kita. Nah, tetapi di sini kita tekankan tidak boleh beternak murai batu ini dengan ambisi atau egois. Kita harus memikirkan bahwa ini kita menyalurkan hobi, dan hobi ini insya Allah juga menghasilkan. Nah, ada beberapa asumsi dari teman-teman kita bahwa prospeknya kurang lancar di tahun ini atau di tahun depan. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, justru kita akan membalikkan pertanyaannya ya. Tahu dari mana ya berita seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekarang ini kita melihat itu bukan di pasar-pasar Sobat Kicau Mania, kita melihat itu di peternakan-peternakan. Bila perlu kalian itu melihat di peternakan yang stabil, peternakan yang besar, sudah punya nama ya, gelombang pemasarannya juga sudah luas, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Bila perlu seperti itu kalian melihatnya sebagai tolak ukur kalian. Jadi kalian harus membandingkan itu diri kalian dengan peternak yang sudah sukses, bukannya kalian membandingkan dengan kios di pasar-pasar burung yang menjual burung-burung murah. Nah itu banyak juga yang bertanya, Om di sana juga ada harga burung murai batu ini murah-murah, apakah itu sudah stabil atau semakin turun atau bakal naik nanti? Pertanyaannya seperti itu. Nah kita jawab itu burungnya dari mana, kualitasnya dari mana. Nah kita sarankan untuk para peternak murai batu termasuk kami anggota APBN, tentu saja kita konservasi alam Sobat Kicau Mania, ikut melestarikan. Jadi murai batu yang kita ternakkan ini tidak sembarangan, terahnya kualitasnya jelas ya. Kita ambil contoh, kita beli pejantan ini, kita jadikan calon pejantan di penangkaran kita. Tentu saja kita mau pejantan yang bagus, yang jos, bila perlu sudah moncer di lapangan untuk mencetak anakan-anakan yang jos pula. Nah itu cara berpikir kita sudah sampai ke sana. Nah bedanya di sini Sobat Kicau Mania, kita nggak usah mengukur penjual-penjual yang ada di kios-kios burung ya. Kita nggak tahu mereka itu ternak atau bukan, mereka ngambil dari mana juga kita nggak tahu. Dan kita juga tidak boleh membanding-bandingkan kualitas di penangkaran kita bandingkan dengan yang di pasar-pasar burung. Nah yang perlu kita ketahui, kita beternak murai batu ini ya, kita menyalurkan hobi kita, itu saja yang pertama. Nah, kalau kita menyalurkan hobi kita, pilihlah yang berkualitas agar dia bisa mencetak anakan-anakan berkualitas. Masa sih kalian nggak mau melihat anakan kalian juara di lapangan, prospek di lapangan, dan harganya stabil? Nah, itu yang seperti yang kami alami sekarang Sobat Kicau Mania. Dulu memang kita berat ya. Awal ternak burung murai batu ini banyak sekali modal yang kita keluarkan. Tetapi seiring waktu, kita menabung, kita juga bisa membuat prospek ke depan ini sangat jelas. Tentu saja kita ngambil dari terah-terah yang kualitas, dan hasilnya seperti sekarang ini, penjualan kita tetap stabil bahkan sampai ke Pulau Jawa.
Nah, jadi untuk pengiriman kami sendiri Sobat Kicau Mania sampai ke Pulau Jawa, Jakarta, Jabodetabek, Jateng, Jatim, ya, kemudian Jawa Barat. Nah, itu semua kita kirim ke sana sampai selamat di alamat pelanggan. Nah, pesanan kami mulai meningkat ketika setiap tahun itu ada laporan dari pelanggan itu yang juara. Anak-anak ada yang moncer di lapangan, sudah berprestasi baik di Latber, Latpres, sampai event cup lomba besar. Nah, itu yang membuat kami naik Sobat Kicau Mania. Kalau bahasa sekarang lagi naik daun ya kan. Nah, itu terserah orang mengatakan seperti apa. Yang penting kita gaspol, terus kita gas. Nah, semakin banyak produksi kita tingkatkan lagi penjualan. Kita buka jaringan kita, ya. Dan juga kita promosikan ke lapangan melalui pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita berikan pelanggan itu murai batu yang kualitas. Itulah kunci sukses peternak murai batu. Jadi bukan semata-mata kita peternak harus main ya ke lapangan. Kemudian kita tinggalkan penangkaran kita, nggak usah seperti itu. Kita berikan ke pelanggan yang bagus-bagus, ya. Anakan yang bagus-bagus, yang jos. Biar dia moncer di lapangan nanti membawa nama baik kita. Cukup mereka yang promosikan. Kita tetap aja beternak murai batu, terus pemasaran sampai keluar kota, luar pulau, sampai keluar negeri. Nah, seperti itulah Sobat Kicau Mania. Nah, sesekali kalau kita jenuh sebagai seorang penangkar, jenuh di rumah ya, jenuh di penangkaran kita boleh juga main ke lapangan ya. Kita bawa anakan murai batu yang kita simpan ya, andalan kita, mainan kita. Nah, kita buat dia semakin banyak juara berprestasi. Nanti ketemu pelanggan di sana ya, pengalaman kita ini ceritanya. Ketemu pelanggan, mau nambah lagi bang, yang kemarin udah juara katanya. Mau beli lagi, harganya berapa? Masih tetap kok, nggak ada kenaikan. Kita bilang seperti itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang 2023. Anakan Gen B3 kami masih di angka 2.500.000. Ketemunya di lapangan, keesokan harinya dia datang ke rumah, langsung dia beli dan pesan ke kita. Inden dulu ya. Inden dia tetap mau bayar 2.500.000. Ada yang transfer, ada yang cash, ada yang 2 kali bayar. Nah, coba kalau kita nggak bergaul, nggak ke lapangan, tentu saja kita nggak dapat pelanggan. Atau pelanggan kita nggak moncer di lapangan, dari mana dia mendapatkan nanti? Dapat kabar dari mulut ke mulut, dari temannya, lalu ke temannya lagi. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan dengan pelanggan itu anakan murai batu yang bagus-bagus, dari indukan terah yang bagus-bagus juga. Itu yang membuat peternak itu sukses ya. Bukannya kita peternak murai batu ini asal-asalan, barbar, brul kata orang seperti itu ya kan, sampai penjualan kita pun harga-harga miring seperti itu. Lalu kita menjualnya kemana? Otomatis kalau harga-harga miring, nggak punya nama, otomatis kita menjualnya ke kios ya kan. Kios mau jual murah, tentu saja dia nanti mau minta murah sama kalian. Itu kalau peternakan kalian kurang kualitas atau nggak ada kualitas. Akhirnya kalian kebiasaan jual murah, akhirnya kalian bisa tutup peternakan kalian. Maka dari itu berpikirlah secara cerdas. Nah, jujur saja kami katakan ya Sobat Kicau Mania, awal mula kami ternak murai batu ini modal kalau nggak salah itu 50 juta ya. Kemudian kita beli lagi, upgrade lagi itu sekitar 45 juta. Kemudian kita tambah lagi modal sekitar 35 juta. Kemudian kita tambah modal 30 juta, kemudian 20 juta. Dan terakhir ini sekitar 15 atau 20 juta. Nah, itu berapa itu? Bertahap jadinya Sobat Kicau Mania. Artinya kita menyeleksi. Setiap tahun itu kita cek ya, mana indukan yang kualitas mengeluarkan anakan kualitas. Kalau nggak kualitas, nggak kita pertahankan, kita jual. Ya, kita kumpulkan yang kualitas-kualitas saja, yang terah-terah saja. Jadi untuk kalian ternak murai batu ini nggak penting banget kandang banyak, itu nggak penting banget Sobat Kicau Mania. Yang penting sekarang itu biarlah kandang kalian itu sedikit ya, sekitar 5 atau 10 atau 15, tapi terah kualitas semua, terah nasional semua ya, anakannya sudah juara semua di Latber, Latpres, sampai event cup lomba besar skala nasional bila perlu seperti itu ya kan. Nah, itu yang membuat kalian sukses. Bukannya kandang kalian banyak kalian tergolong sukses, bukan seperti itu. Kandang banyak juga banyak yang tutup Sobat Kicau Mania. Dikarenakan apa? Dikarenakan nggak ada kualitas. Sekarang ini para pemain murai batu itu cari yang kualitas ya, bukan untuk gacor-gacoran di rumah. Sekarang ini pada perlombaan ini untuk murai batu ini peringkat 1 ya, terbanyak, paling banyak diminati ya. Artinya adu gengsi Sobat Kicau Mania. Di sini adu gengsi, adu mental ya. Kemudian siapa yang berani bayar mahal, beli mahal. Nah, itu di murai batu ini semuanya berkumpul di lapangan. Nah, jadi apabila ada channel lain yang membahas kalau ternak murai batu ini ke depannya bakalan hancur, bakalan nggak prospek,
Nah, itu kalian boleh tanyakan ya ke peternak tersebut apakah dia tergolong sukses. Apakah dia sudah sukses mengeluarkan anakan murai batu yang berprestasi. Nggak usah banyak-banyak Sobat Kicau Mania. Setiap tahun ada nggak satu yang laporan seperti itu. Nggak usah sampai di Latpres atau sampai di event cup. Cukup di Latber saja. Ada nggak seperti itu. Nah, kalau ada itu sudah tergolong kualitas. Jadi nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Kalau sudah ada laporan setiap tahun minimal satu, tentu saja dari mulut ke mulut, nanti dari teman ke temannya dia akan pesan ke kita. Apalagi kalian punya jaringan sosial, ya jaringan Facebook, kalian bisa posting di IG, ya kan? Ya, Instagram kalian boleh dimanfaatkan di TikTok, di YouTube. Nah, itu semuanya. Itu solusinya untuk memperluas jaringan. Jadi sekarang ini kita cari adalah murai batu yang berkualitas, khusus untuk kami di penangkaran kami. Kalau murai batu kita kumpulkan di sini yang kemarin-kemarin masih ada, nggak kita jual-jual, ya mungkin sekarang ini kami sudah punya 30 kandang lebih Sobat Kicau Mania. Apabila kita mempertahankan tera-tera yang nggak jelas. Nah, sekarang ini tera-tera nggak jelas itu sudah kita buang, sudah kita jual. Sekarang kita fokus ke gen-gen lama. Ternyata gen-gen lama banyak yang moncer. Nah, gen lama di peternakan kami itu meliputi yang pertama itu gen B2, kemudian gen B3, gen hutan. Gen hutan ini ada beberapa kandang ya kan. Kemudian ada gen Medan Kali Utara. Nah, itu semuanya sudah silangan. Murai batu Bengkulu silangan Medan. Nah, itu semua ori Sumatera. Kita nggak pakai campuran impor. Kita nggak pakai main ekor panjang. Dulu kita main ekor panjang Sobat Kicau Mania, karena menurut kita penjualnya susah ya. Untuk ekor panjang itu kurang diminati untuk di tempat kami ini. Mungkin di tempat kalian banyak peminat. Nah, oleh karena itu kita main ekor-ekor sedang saja, ekor-ekor pendek. Yang penting dia prospek di lapangan dan bisa moncer di lapangan. Pelanggan puas dan pelanggan bisa mempromosikan ya. Lebih banyak datang pelanggan nanti ke peternakan kita. Nah, seperti itulah ceritanya Sobat Kicau Mania, ini juga sekaligus motivasi buat kalian ya kan. Kalau ingin serius berternak murai batu, jangan tanggung-tanggung Sobat Kicau Mania. Pilihlah yang kualitas. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.